orang tua itu. Stres. Kenapa? Nanti bos. Stres Allah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke materi, kita absen terlebih dahulu ya. Safira Febriani, hadir. Lia Nikmatu, hadir Bu. Ladiska Nur, Siti Ratna, Hadir. Maulana Ilyas, Hadir. Ria Sofiana, hadir. Aisyah Putri, hadir. Hadir semua ya. Ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Eksponen. Eksponen. Apa itu eksponen? Ada pangkat-pangkat, Bu. Ada pangkat-pangkatnya, Bu. Ya, ada pangkat-pangkatnya. Hari ini kita mau belajar eksponen dan logaritma. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mempelajari materi, siswa dapat menggunakan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk logaritma dan penyelesaian persamaan eksponen. Logaritma sendiri, coba Mbak Mita dibacakan pengertiannya. Logaritma merupakan saringan dari eksponen misalkan A adalah gambar positif dengan O kurang dari A kurang dari 1 atau A lebih dari 1, B lebih dari 0. A lebih B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Dengan rumus umumnya yaitu A log B sama dengan C. A sendiri yaitu sebagai basis, B-nya sebagai numerus dan C-nya sebagai hasil logaritma. Selanjutnya yaitu sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma di sini ada 8. Nah, yang pertama A log A sama dengan 1. Yang kedua A log 1 sama dengan 0 dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri ya. Ya, Bu. Di sini ada contoh soal. Tentukan nilai log 5 ditambah log 2. Caranya yaitu yang pertama gunakan sifat penjumlahan logaritma, yaitu log A plus log B sama dengan log A kali B. Lalu disubstitusikan menjadi log 2 ditambah log 5 sama dengan log 2 kali 5. Hasilnya log 10. Selanjutnya yaitu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, logaritma dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Rumusnya seperti yang ada di layar. Coba Mbak Rian mau dibacakan rumusnya. Yang pertumbuhan penduduk itu. Ya. Pertumbuhan penduduk rumusnya P sama dengan P0 dikali 1 tambah R dikali T. Dengan P apa Mbak? Ya. Dengan P jumlah penduduk pada waktu ke T dan P0 jumlah penduduk awal, R tingkat pertumbuhan per tahun dalam desimal dan T waktu dalam tahun. Yang kedua, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk menghitung bunga majmuk. Coba Mbak Aida dibacakan yang nomor 2. Bunga majmuk A sama dengan B 1 plus R pangkat B. Ya, keterangannya A adalah jumlah hasil argumen, P model awal, R bunga per tahun, T waktu atau tahun. Selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung pH lautan. Mas Maul coba dibacakan yang nomor 3. 3 ya. Iya. pH lautan itu sama dengan jumlah plus ketika pH tingkat keasaman lautan dapat konsentrasi ion hidrogen di dalam lautan atau mol atau L. Kalau kita belajar kimia ya. Ya, ini bisa digunakan untuk menghitung pH lautan. pH lautan kimia. Oh,
Satu per I per IO. Nol apa ya? Terus nilai. Bisa nggak bahasa Mira? Tidak. Nggak kelihatan. Iya. Coba Mbak Diska. Padam. Iya. M sama dengan I per I0. Keterangannya M sama dengan magnitudo gempa pada skala Richter. I yaitu intensitas gempa yang diukur, dan I0 intensitas standar sebagai pembanding. Di sini ada contoh permasalahan. Arif menabung di bank sebesar 3 juta dengan bunga 5% per tahun. Berapa lama Arif menabung jika tabungannya tersebut menjadi 9 juta? Caranya gimana? Menggunakan rumus yang mana? Yang A sama dengan B. Ya, yang bunga majmuk tadi ya. Caranya kan ini A-nya sudah diketahui 9 juta, R-nya 5%. 5% dibuat ke desimal menjadi 0,05 dan B-nya diketahui 3 juta. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus menjadi seperti ini. A sama dengan P kali 1 tambah R pangkat T. A-nya 9 juta, P-nya 3 juta, dan R-nya 0,05. Dihasilkan log 3 sama dengan T log 1,05 dan T-nya menjadi 22,5. Biar kalian pada semangat, kita explain terlebih dahulu ya. Ya, berdiri semua. tingkat sedang ada Mbak Ratna, Mbak Safira, Mbak Jadiska, Mbak Ria, Mbak Mita, Mas Maul, dan Mbak Aida. Kelompok tinggi ada Mas Burhan, Mbak Elisa, Mbak Yuni, Mbak Ria Sofi, Mbak Nafido, Mbak Dina, Mbak Nila Salsabila, dan Mbak Aulia Sofi.
perhatikan dengan kelompok kalian lebih dulu. Yang sedang sini, yang tinggi sini. Sudah berkelompok semua? Namanya yang pertama. Ya terakhir. Iya. Bisa maksudnya gini ya, Bu. Tapi agak berkelompok. Nggak mau dia, Bu. Kenapa nggak mau? Dia marah sama Gimana sama Iya. iya. Yang sudah selesai perwakilan kelompok maju ke depan ya. Iya, Ibu. Sudah selesai, Ibu. Aida mau maju, Ibu. Sudah selesai. Boleh maju dong ya, ayo. Aida, Ibu. Aida mau maju, Ibu. Satu lagi ya, Bu. Ya. Nomor 1. Ayo yang lainnya memperhatikan baik dulu apa gimana? Maaf. Soalnya beda sama Soalnya Vina mendepositkan uang di bank sebesar 10 juta dan menarik bunga dan mendapatkan bunga 2% tahun. Nah, jadi A sama dengan P1 plus R pangkat T. P-nya 10 juta kali 1 plus 0,02 pangkat 4. Hasilnya 10 juta 800. Tepuk tangan buat Mbak Aida. Yang kelompok sedang. Ayo silakan siapa yang mau maju? Yang lainnya perhatikan ya. Sebuah zat radioaktif mempunyai waktu baru 12 hari. Banyak zat radioaktif mula-mula adalah 256 mCi. Berapa sisa zat radioaktif setelah 40 hari? Pertanyaan. 1. Tuliskan model eksponensial mikroletupan berdasarkan paruh waktu. Jawab. Nt sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per R. Yang kedua, tentukan berapa kali waktu kali terjadi dalam 48 hari. Jawabannya 48 hari dibagi 12 hari sama dengan 4. Yang ketiga, gunakan sifat eksponen atau logaritma untuk menentukan sisa zat. N sama dengan 256 dikali setengah pangkat 4, yaitu hasilnya 256 dikali 1 per 16, hasilnya 16 MJ. Tepuk tangan buat Mbak Ria.
Selanjutnya